Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya. Orang Kristen Indonesia ya, orang Kristen di sini ya, dilarang memanggil Bapa ya. Ya, orang Kristen juga nggak boleh, orang Nasrani juga nggak boleh, gereja Katolik, gereja Protestan, Karismatik, Pentakosta tidak boleh ya memanggil Allah itu Bapa, tidak boleh. Serius Pak, ya serius, karena ini kebenaran ayat Alkitab ya. Jadi ya kita ikutin Alkitab. Allahnya Alkitab itu siapa? Allah yang di Alkitab, Yesus Kristus, bukan Bapa ya. Judulnya nanti dipersingkat deh ya, dicari kata-kata yang singkat gitu ya. Ya, jadi Bapa itu khusus panggilan untuk orang-orang yang beragama Yahudi. Catat baik-baik. Hanya orang yang beragama Yahudi yang boleh memanggil Allah itu Bapa. Ya, sebab Allah juga ngomong sama orang Israel ini, aku akan memanggil dari Mesir, kupanggil anakku. Kan ada ayat Alkitab begitu ya. Maka hanya orang yang beragama Yahudi saja yang boleh memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa ya. Bapa kami, Bapakku, Bapa kami terutama ya. Bapa kami nyebutnya. Bukan Bapa langsung gitu, bukan Bapa ya, tapi Bapa kami ya. Ya, perhatikan baik-baik. Yesaya 63 ayat 16. Tuhan, huruf besar semua, Engkaulah Bapa kami. Nah, namamu adalah penebus kami sejak dari dahulu kala. Lalu di situ ada ditambahkan ayat-ayat begini ya toh. Abraham tidak tahu tentang kami ya. Kemudian Israel pun tidak mengenal kami. Ya. Abraham itu siapa? Ya leluhurnya bangsa Israel ya. Israel itu siapa? Yakub. Jadi Abraham tidak tahu apa-apa tentang orang-orang yang beragama Yahudi, kan Abraham belum beragama. Yakub, Israel juga belum beragama, ya, belum ada Taurat. Jadi bukan era orang beragama. Jadi kalau Anda ditanya agamanya Abraham apa? Bambang Nurseno jawabnya muter-muter ya. Sama HTD ya. Bambang Nurseno ya. Kamu semua A ya, Q&A, question and answer-mu itu salah semua. Ya, Abraham kamu bilang beragama apa? Beragama mesianik, beragama Abrahamik lah ya. Abraham bukan orang beragama. Abraham disebut bapak orang percaya atau beriman. Yakub beragama apa? Yakub belum beragama. Agama itu muncul sejak Musa sampai Maleaki. Ya, Yakub. Yusuf beragama apa? Yusuf yang di Mesir itu. Ya tidak beragama, dia orang percaya kok. Dari Adam sampai Musa itu bukan orang beragama. Catat baik-baik ya. Kelompok-kelompok kayak Bambang Nurseno ya, kemudian siapa itu Daniel Biantoro, kemudian Alfred Sori ya, ya yang mengatakan bahwa Abraham itu agama Abrahamik. Ngarang. Jelas Alkitab menulis kok mereka itu bukan orang beragama. Ya, yang disebut beragama itu adalah mulai dari Musa sampai Maleaki. Makanya Yesaya 63 ayat 16, orang yang beragama Yahudi ngomong, Abraham nggak ngerti apa-apa. Israel juga nggak mengenal kami, ya. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ya, kata Bapa kami, B-nya huruf besar hanya muncul di dua ayat itu, Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat 8. Wis cuman dua ayat itu. Lebih dari itu tidak ada lagi kata sebutan Bapa ya. Orang Yahudi menyebut Allah itu Bapa ya cuman di dua ayat itu. Clear sampai sini? Jadi sebutan Allah itu Bapa khusus untuk orang yang beragama Yahudi. Di Indonesia kamu beragama apa? Bukan Yahudi. Bangsa Yahudi bukan,
agama Yahudi juga bukan. Jadi kalian tidak berhak memanggil Allah itu Bapa kami. Saya permudah ya. Kita di sini kan bukan orang Yahudi, bangsa Yahudi juga bukan, agama Yahudi juga bukan. Karena agama Yahudi sudah almarhum, sudah tidak ada agama Yahudi. Ya. Sebutan Allah itu Bapa kami ini khusus untuk orang Yahudi. Ya, Bambang Nurseno, Daniel Biantoro, kalau bisa kamu bantah saya. Ya, kamu baca Yesaya 63 ayat 16. Ya, orang-orang Yahudi beragama Yahudi bilang begini, ya Tuhan, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Israel juga tidak mengenal kami. Maksudnya Abraham sampai Musa itu di situ kan ada Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Ya, nanti keturunannya sampai Yusuf, sampai muncul Musa. Ya. Nah, itu tidak tahu apa-apa tentang agama Yahudi yang ada ajaran Taurat. Ya, makanya sebutan Allah itu Bapa kami hanya untuk orang Yahudi. Ya, orang Indonesia nggak boleh. Ya, wong Anda bukan Yahudi. Nah, sekarang silahkan dicek di Alkitab. Misalnya ya, Sergius Paulus itu orang pintar, gubernur dari mana? Pafos ya. Pafos itu di mana ya, di Cyprus kalau tidak salah, ya mana? Ya pokoknya di daerah situlah ya. Itu orang pintar. Dia ketemu sama Saulus ya, sama-sama orang pintar ceritanya. Lalu orang cerdas ini, Sergius Paulus ini akhirnya tobat, percaya kepada Tuhan Yesus, nggak percaya ke Bapa. Ya, contoh lagi misalnya Petrus dan Cornelius, ya orang dari Cornelius ya, itu juga percaya kepada Tuhan, tidak ada percaya kepada Bapa. Jadi clear, orang-orang dari luar Yahudi tidak ada yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tidak ada. Tidak ada sebutan menyebut Allah dengan sebutan Bapa, itu nggak ada ya. Ya, dan di Alkitab tidak ada orang non Yahudi menyebut Allah itu Bapa, itu nggak ada. Bapa kami itu nggak ada. Di Indonesia kenceng banget Romo ya, Daniel Biantoro, Romo yang keriting itu ya toh, Romo Bindeng, Romo Pelo ya toh. Siapa lagi, Bambang Nurseno paling kenceng nyebut Bapa. Ya. Alfred Sori, pengepul segala rupa, siapa lagi? Ya, dan semua gereja-gereja dari gereja bergemuruh Indonesia paling kenceng nyebut Bapa. Tak kasih tahu, Anda tidak berhak menyebut Allah dengan Bapa. Yang berhak nyebut Allah itu Bapa kami atau Bapa kita cuman orang yang beragama Yahudi, atau setidaknya orang yang Yahudi. Ya, Paulus orang Yahudi bukan? Orang Yahudi, makanya dia masih menyebut Allah Bapa kita. Ya, di banyak tulisan Paulus, kasih karunia dari Allah Bapa kita. Paulus nggak apa-apa nyebut Allah itu Bapa kita, karena dia orang Yahudi, mantan orang Yahudi. Ya, contoh lain ya, Yohanes juga menyebut begitu ya. Petrus juga ada menulis Bapa kita, tapi yang jelas tidak pernah Bapa ya, hanya Bapa kita, mestinya Bapa kita, Bapa kami begitu. Ya. Ya. Lalu kalau disebut Bapa doang, nggak pakai kita, nggak pakai kami, itu ada di Efesus 3 ayat 14. Di situ Paulus berkata, untuk itulah aku sujud kepada Bapa. Lalu dijelaskan oleh Paulus, siapakah Bapa? Terus dari 14 terus yaitu yang namanya diterima di surga dan di bumi. Nanti paling bawah ayat berapa itu? 21 adalah Yesus Kristus. Jadi Bapa yang dimaksud Paulus adalah Yesus Kristus. Jadi clear, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berhak ya loh. Orang yang di Indonesia tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Yang berhak hanya orang Yahudi. Ayo introspeksi diri ya. Anda menghujat Allah ya. Allah itu Yesus Kristus, nggak usah dipanggil Bapa. Itu sebabnya Yesus tidak memperkenalkan diri, aku ini Bapa.
nggak ada begitu ya. Yesus tidak ngomong aku ini Bapa. Yesus berkata apa? Aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Yesus tidak pernah bilang aku ini Bapa. Ya, Yesus aku menjadi Allah, aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah, aku ini Alfa Omega. Ya. Ya, clear ya. Jadi pemahaman ini harus dipahami ya supaya kita tidak salah. Nah, sekarang kan Bapa itu tidak pernah disembah sebagai Allah. Dan Anda yang masih menyembah Bapa sebagai Allah, Yesus bilang apa? Kamu mati dalam dosamu, nggak main-main loh. Mati dalam dosa artinya kamu nanti ke alam maut. Tidak ada hidup kekal dan kamu tidak berhak mengklaim kamu punya Allah. Di dalam Markus 12 ayat 27, Allah itu Allah itu adalah Allahnya orang hidup, bukan orang mati. Allahnya orang hidup maksudnya Allah yang bagi orang yang nanti hidup kekal. Ya, bagi kelompok domba orang benar. Ya, Anda yang kelompok kambing terkutuk tidak mungkin kamu punya Allah. Lalu makanya Allahmu Bapa toh. Ya, Allahmu itu Bapa bukan Yesus toh. Kalau Allahmu Yesus, kamu nanti hidup kekal sebagai domba orang benar. Tapi kalau Allahmu itu Bapa, kamu kambing terkutuk, kamu tidak berhak mengklaim punya Allah. Karena Allah itu Allahnya orang hidup, Allahnya orang yang nanti hidup kekal. Ya, wah merembet kemana-mana Pak ya, gara-gara meyakini Allah itu Bapa. Lah iya, ya Katolik, Protestan, Karismatik ya, Romo-Romo yaitu Romo Daniel Biantoro, ya Bambang Nurseno ya. Mbok sudah kalian itu ya jangan mengotori medsos ya. Sudah, saya sudah berkali-kali ngomong jangan kotori medsos. Ya menyingkir ya. 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 Jadi kecuali kalau kamu mau menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah ya. Tidak berhak orang Indonesia kok menyebut Allah itu Bapa itu tidak berhak. Ya. Nah, kalau orang Jawa kadang-kadang menyebut Allah itu Gusti ya. Tidak berhak menyebut Bapa ya. Bapa itu adalah untuk sebutan untuk orang Yahudi, khusus orang Yahudi. Cari di Alkitab yang non Yahudi tidak ada yang menyebut Bapa. Ya, tidak ada ya. Contohnya tadi saya kasih tahu Sergius Paulus, kemudian nanti ada yang siapa itu yang dibaptis oleh Petrus itu Cornelius ya, dibaptis dalam nama Yesus, tidak ada sebut-sebut Bapa dan tidak diajari tentang Bapa ya. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.